Podcast bersama IMM FKIP. So please, sarapakara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita bakalan bahas materi tentang ibadah. Nah, yang pertama, definisi ibadah. Nah, ibadah itu secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Nah, sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, ibadah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah qalbiyah atau yang berkaitan dengan hati. Contohnya yaitu rasa khauf atau takut kepada Allah. Kemudian rasa roja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ibadah lisaniyah qalbiyah atau yang berkaitan dengan lisan dan hati. Contohnya yaitu ketika kita berzikir, kita mengucapkan kalimat tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ibadah badaniyah qalbiyah. Hal ini berkaitan dengan fisik dan hati. Contohnya yaitu ketika kita sholat, zakat, haji, jihad, dan lain sebagainya. Nah, ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Hal ini berkaitan dengan surah Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini Allah memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah kita, akan tetapi kitalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan kita kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia termasuk orang yang sombong. Nah, yang kedua yaitu pilar-pilar ubudiyah yang benar. Nah, sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok. Yang pertama itu hub atau cinta, yang kedua khauf atau takut, yang ketiga roja atau harapan. Nah, rasa cinta ini harus disertai dengan rasa rendah diri. Sedangkan khauf atau takut harus dibarengi dengan roja atau harapan. Nah, kemudian Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kemudian dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian yang ketiga yaitu syarat diterimanya ibadah. Nah, ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah atau bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya 2 syarat. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua itu ittiba' atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, syarat yang pertama ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya,
dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan materi ibadah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.